Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Yang kami muliakan para alim, para ulama, dan segenap tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus Dr. Ali Azhar MMPI. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sultan Eskom MPD dan segenap rombongan dari Kabupaten Gresik, yakni Bapak Muhammad Khairul Anam SPD, Kasih Sarpras SMP. Yang kami hormati Forkopincam Samkapura. Yang kami hormati Bapak Sahrani Nur SPD MPD selaku Koordinator Wilayah Kerja 5 Bawen. Seluruh kepala sekolah sekecamatan Samkapura, segenap panitia, serta Bapak dan Ibu guru, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan Dinas Pendidikan yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama yakni pembukaan. Acara yang kedua lantunan kalam ilahi, menyanyikan lagu Indonesia Raya berada di acara yang ketiga. Acara selanjutnya yaitu ucapan selamat datang, disambung oleh sambutan-sambutan dan ditutup dengan doa. Hadirin sekalian yang berbahagia, demi lancarnya acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan umum kita, Al-Fatihah. Terima kasih. Hadirin yang berbahagia, agar acara ini bertambah berkah, marilah bersama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Zairasi SPD dari UPT SD 334 Gresik. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويصدون
وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Kita baca sholat bersama agar kita selalu mendapat syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Marilah bersama-sama Rasulillah.
billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Qurratul Aini SPD. Kepada beliau kami persilakan. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu ucapan selamat datang yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Koordinator Wilayah Kerja 5 Bawean. Kepada Bapak Sahrani Nur SPD MPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para alim, para ulama, para guru, para ustaz dan ustazah, wabil khusus Dr. Kiai Ali Ashar MPDI selaku penceramah pada pagi hari ini. Yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Pengelolaan Pendidikan Dasar Bapak Sunikan, Sarjana Komputer Magister Pendidikan. Yang terhormat Bapak Porbidang, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Denramit. Yang kami hormati Bapak Pengawas SD Pendidik PAUD di wilayah Wirker Bawean. Yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah PAUD SD SMP sewilayah Kerja 5 Bawean. Yang kami hormati para pendidik dan tenaga pendidikan di wilayah Kerja 5 Bawean, Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Bapak Ibu yang kami hormati, kami selaku koordinator wilayah Kerja 5 Bawean mengucapkan selamat datang pada Dinas Pendidikan yang dihadiri oleh Kepala Bidang beserta rombongan di Pulau Bawean.
Semoga 3 hari yang ada di Pulau Bawean terasa. Nanti hari Kamis malam Jumat akan kembali ke daratan. Semoga dan mudah-mudahan gelombang bisa bersabar. Selamat sampai tujuan. Amin amin rabbal alamin. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua panitia yang berpartisipasi aktif dalam rangka mensukseskan acara ini berupa dana, pemikiran, dan tenaga, sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, kami akan melaporkan kegiatan ini. Peserta yang hadir pada pagi hari ini adalah 400 tenaga pendidik dan tenaga pendidikan. Itu adalah orang-orang pilihan, perwakilan dari suatu lembaga masing-masing. Yang hadir pada saat ini adalah orang guru pendidik yang hebat, luar biasa, yang dipilih ditunjuk oleh kepala sekolah di masing-masing satuan pendidikan. Oleh karena itu, dengan adanya program peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga pendidikan di era sekarang ini sangat diperlukan. Yang kedua, kami laporkan kepada Kepala Bidang Pengelola Pendidikan Dasar, yakni di wilayah kerja Lima Bawean, untuk program peningkatan melalui program guru penggerak di Pulau Bawean ini sudah tercapai. Yang pertama adalah sekolah penggerak, yang kedua guru penggerak, yang ketiga fasilitator, yang keempat adalah pengajar praktis. Di Pulau Bawean ini di wilayah 6, di wilayah 5 Bawean ini sudah tercapai. Oleh karena itu, harapan kami selaku koordinator wilayah 5 Bawean kepada pendidik dan tenaga pendidikan yang hadir pada pagi hari ini, perlu kami menyampaikan. Kemarin kami dapat surat dari Kepala Dinas Pendidikan tentang pembagian tugas pengawas SD dan pengawas SMP dan pengawas tingkat. Ternyata kemarin kami sudah di-share di grup masing-masing, yaitu tenaga yang diperlukan di Pulau Bawean wilayah kerja 5 pengawas SD adalah 3 orang, pengawas 2 orang. Ini harapan Kepala Dinas yang mengisi tenaga pengawas SD yang orang Bawean 1 orang, yang 2 adalah dari daratan, pengawas 2 orang dari daratan. Oleh karena itu, dengan adanya peningkatan kompetensi melalui sekolah penggerak di Pulau Bawean tahun 2025, kami berharap kepada guru-guru yang muda ini jangan malu-malu, jangan sungkan untuk meningkatkan kompetensi melalui program sekolah penggerak, sehingga pengawas 3 SD SMP dari putra daerah yang ada di Bawean. Harapan Kepala Dinas sekarang, sehingga pengawasan pembinaan ini efektif dan efisien. Kalau dari darat datang 1 minggu, di sini 1 bulan baru datang lagi. Ini sudah terbukti kepala sekolah yang diangkat oleh bupati dari daratan
di Bawean 1 minggu, di Gresik 2 bulan sampai 3 bulan. Ini laporan kenyataan yang ada di Bawean. Oleh karena itu, melalui momentum halal bihalal ini, kami sekali lagi mengingatkan, mengajak kepada guru-guru yang muda, baik di lingkungan di tingkat PAUD, SD dan SMP. Sebentar lagi program Sekolah Pemuda Angkatan 12 akan dibuka. Nanti kami akan share sehingga tahun 2025 Bawean punya tenaga yang ahli, yakni pengawas dan pendidik. Kalau pendidik, alhamdulillah Pak Mahfud kemarin sudah diangkat pendidik. Di Bawean pendidik adalah 4 orang, sudah cukup untuk dalam pembinaan, yakni pendidik adalah putra dari Bawean. Tepuk tangan. Ini PR kami sebagai koordinator, tinggal pengawas 3 SD dan SMP yang akan kami kerjakan, yang akan kami kerja keras sehingga di Pulau Bawean, di wilayah 5 besar Bawean ini tercapai pembelajaran yang diinginkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Dari kami usia, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Terima kasih atas perhatian. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Camat Sangkabura, yang akan disampaikan oleh Bapak Umar Junet, Esos FED. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik yang terpilih, Bapak Kabid SD, Bapak Sultan Sarjana Komputer Magister Ujung, Provinsial Sangkabura yang saya hormati, hadir Pak Kapolsek, Wakil Pejabat dan Ramil, Bapak Mahfud yang saya kenal Pak karena ini dulu mantan Kepala Provinsi Pendidikan di Tambak. Yang saya hormati Bapak Sarendor selaku Korbel Pendidikan Wilayah Lemikmah Bawean, Bapak Ibu sekalian, guru sekecamatan Sangkabura dan Tambak, baik tingkat SMP maupun sekolah dasar yang saya lakukan sebelumnya. Alhamdulillah, tapi awal-awal MC-nya lupa, padahal guru 3 saja. Kalau dari dokternya atau gimana saya kurang paham juga. Tidak lupa saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin karena masih suara awal. Alhamdulillah kita bisa hadir di sini. Saya awal-awal mohon maaf karena memang saya terlambat. Saya kebetulan masih taziah ke almarhum Kiai Musajjad Sukawenang, bertemu banyak kiai-kiai di Bawean. Jadi tidak sempat saya selesai, kemudian saya pamit karena memang saya punya kegiatan halal bihalal di Sangkabura. Salam mudah-mudahan tetap diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat sahabat doa dan berdoa. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, juga para ustaz, para kiai yang hadir. Barangkali masih kita ingat 1 bulan 10 hari yang lalu ketika
gempa mengguncang Pulau Bawean yang memang tidak pernah kita sangka, karena memang tidak pernah ada gempa yang sebesar ini di Pulau Bawean. Kita betul-betul tersentak karena kami juga banyak ditelepon oleh media nasional baik RCTI, TV One maupun TV lainnya yang minta data kepada kami yang semestinya dengan 6,5 skala Richter ini Bawean lulu lantak, hampir di atas 70%. Semua fasilitas umum, fasilitas sosial termasuk rumah warga pasti akan terganggu. Tapi alhamdulillah Allah masih memberikan peringatan kepada kita semua, sehingga hanya 25-30% warga kita yang terdampak, termasuk Pasun dan Pasos. Dan juga alhamdulillah juga dari dinas ini sambil juga halal bihalal bagi juga rombongan dalam rangka juga asesmen ke fasilitas umum dan fasilitas sosial yang ada di Singapura dan Tambak. Apakah betul laporannya rusak berat, sedang ataupun ringan? Ini adalah teguran Bapak sekalian. Saya terang terkejut betul, pertanyaan tidak disangka-sangka, karena ini adalah sesar baru di Indonesia yang namanya sesar mulia, yang sampai saat ini alhamdulillah getarannya sudah sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan kita bisa normal kembali, sehingga teguran ini harus kita ikhtiar apa yang harus kita lakukan ke depan. Saya hanya nitip kepada Bapak Ibu sekalian, karena PR kita masih banyak, terutama karena teguran ini mengarah kepada masih banyaknya kriminalitas yang tumbuh subur di depan kita, di lingkungan kita. Kemarin saya rapat bersama Kepala Desa dan Forkopimcam, juga MUI Kecamatan Singapura, terkait maraknya peredaran narkoba, maraknya peredaran minuman keras di Pulau Bawean. Bahkan minuman keras sulit didapat di toko-toko biasa. Penjualannya itu pakai online, rapi seperti narkoba. Maka ini kami butuh kerjasama Bapak Ibu sekalian selaku pendidik di tingkatan SD maupun SMP. Yang memang saya pernah tanya kepada salah satu siswa SMP, apakah pernah dapatkan minuman seperti ini? Iya. Berarti sudah ada di tengah-tengah kita. Anak-anak kita sudah pernah merasakan itu. Untuk itu kami hanya minta kira-kira bagaimana caranya, karena Bapak Ibu sekalian mesti di lingkungan itu saling berkomunikasi. Kalau ada informasi yang pasti di mana tempatnya itu, mohon dilaporkan kepada kami, pada Forkopimcam, pada Kades, karena terus terang ini luar biasa, rapi sekali, seperti narkoba beredarannya, nggak ada betul-betul itu. Kalau kita tidak pesan, tidak ada beredarnya. Ini Bapak Ibu sekalian, belum lagi kasus-kasus lain. Makanya saya mohon, mumpung ini acara halal bihalal, saya jarang sekali ketemu Bapak Ibu sekalian, kepala sekolah, para guru. Ini kesempatan yang baik sekali untuk saya sampaikan. Di bulan puasa saja
di Sakapura ini banyak trek-trekan kata orang sini atau balapan liar. Yang unik, balapan liar ini adalah sepeda ontel. Anunya lagi, sepeda ontel ini jokinya adalah anak-anak SD, bukan SMP. Murid siapa? Yang penting Bapak Ibu sekalian. Makanya melalui forum ini saya mohon adalah pembinaan ke depan adalah terkait dengan bagaimana kita sebagai pendidik kerjasamanya, kita tahu apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Momen bulan puasa itu sebenarnya apa? Kita banyak beribadah dan sebagainya, tapi dimakan oleh anak-anak kita di atas jam 10 sampai jam 3 pagi itu adalah trek-trekan. Petugas benar-benar kasih HP, begitu petugas berangkat di sana sudah punya. Jadi ini perlu pembinaan khusus. Maka kami hanya mengharapkan kerjasama dari Bapak Ibu sekalian terkait masalah ini. Ini fenomena baru di Pulau Bawean, terutama di Singapura. Kalau balapan liar sepeda motor kita sudah banyak tahu, tapi kalau sepeda ontel baru tahun ini muncul. Dan ini diikuti oleh judi, bukan hanya balapan liar biasa. Judinya itu mainnya di atas 1 juta. Ini monggo Bapak sekalian di PR kita ke depan, monggo kalau memang nanti perlu kita diskusi, monggo diskusi. Kami hanya menyampaikan sebuah perbincangan, ini keadaan kita, ini yang akan kita terus bina kepada generasi muda melalui desa, nanti melalui koordinator pendidikan wilayah Bawean Pak Srendor. Saya mohon juga agar ini betul-betul diperhatikan, terutama kepada anak didik kita. Ada orang tua kita yang bilang kepada saya juga, Pak, saya ngeri Pak melihat anak saya sekolah di Bawean. Makanya untuk tahun depan ini saya 2 anak saya akan sekolahkan atau saya mondokkan. Ini Bu, salah satu curhatnya ibu-ibu yang ke saya langsung. Berarti kan Pulau Bawean sudah tidak aman. Maksudnya tidak aman untuk kalangan dunia pendidikan. Inilah PR kita ke depan. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi ini. Gempa ini adalah merupakan teguran bagi kita. Adalah pasca gempa ini kita betul-betul bisa melaksanakan apa yang memang diharapkan oleh warga kita, masyarakat kita, agar Bawean kembali seperti itu. Agamanya luar biasa dan sebagainya. Saya kira ini yang disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Sumikan Eskom MPD. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para ulama di Pulau Bawean, wabil khusus Bapak Dr. Ali Azhar MPD selaku Dewan Pengasuh Pondok Pesantren dan Syufri Sakapura, dan yang saya hormati para Kadramil dan juga Bapak Kapolsek, dan saya hormati Ketua Panitia sekaligus
Koordinator Wilayah Kerja 5 Desa Kutongean, yakni Bapak Sahroni Nur MPD. Yang saya hormati Bapak Camat, yang saya hormati rekan saya Bapak Khairul Anam selaku Satgas Kasih Satgas Bidang SMP, dan tak lupa Bapak Ibu guru dan juga tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, dan juga bersama Bapak Kepala Sekolah sebagian. Dan yang saya hormati rekan saya sama-sama LPJKS, ada Pak Rahman, ada Pak Subur, dan juga ada Pak Rahmat. Dan saya banggakan Bapak Ibu semuanya saya hormati. Pertama, saya mewakili Bapak Kadis, yaitu Bapak Kadis Nadianto, mengucapkan permohonan maaf tidak bisa hadir di acara yang penuh barokah ini karena ada kegiatan di daratan yang tidak bisa ditinggalkan. Kedua, sekali dengan apa yang saya kerjakan bersama teman-teman dinas pendidikan yang lain, Bapak Ibu, bahwa mulai hari kemarin Selasa, Rabu, dan Kamis ini kita ditugaskan oleh Bapak Bupati bersama Kementerian PUPR dan juga Dinas PU. Alhamdulillah ini permohonan dari Bapak Bupati Gresik, Bapak Haji Ebadi Agnariani, ada 40 lembaga yang kita rehabilitasi. Di antaranya 4 itu sarana pendidikan, 4 sarana peribadatan atau sholat, dan 36 ini lembaga pendidikan. Dan alhamdulillah kemarin saya bersama Pak Anam dan juga teman-teman PUPR dan juga Dinas PU luar biasa. Bapak Ibu semuanya, insya Allah saya ke bangunan itu 3 kali. Yang pertama dulu Pak Rahmat, saya lihatnya di depan SPN Sangapura. Itu saat menjadi instruktur nasional 2013. Kemudian itu di tahun 2013, kemudian di tahun 2019 itu mengantarkan Pak Abdul Aziz ke SMP S1 Lampung. Dan hari ini saya datang ke Bogor lagi dalam tugas, dan alhamdulillah yang 2 kali datang itu saya mengatakan Bogor ternyata indah. Tetapi ketika saya kemarin berjalan-jalan di mana itu di SD yang pelosok itu ternyata luar biasa. Ya, luar biasa. Saya membayangkan bagaimana setiap hari belum besar dari Bapak Ibu guru. Ya, saya yakin sih yakin-yakinnya Bapak Ibu dengan perjuangan panjenengan semua amal ibadah jariah, insya Allah nanti panjenengan miliki. Setuju ya Bapak Ibu guru? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kanti ikhlas Bapak Ibu mana panjenengan sedaya, maka nanti insya Allah akan menjadi amal jariah. Kemudian berikutnya kemarin juga beberapa keluar besar teman-teman juga, Pak di sini ini medannya berat, kemudian Pak di sini itu kulitnya juga susah, kemudian Pak di sini juga pohonnya roboh dan sebagainya. Alhamdulillah dengan tidak lanjut dari Pak Bupati, insya Allah nanti hari ini ya, kita mulai kemarin ya, nanti akan ada semacam evaluasi dari masing lapangan apakah layak diberi bantuan apa tidak. Dan insya Allah nanti itu juga kata Pak Sahroni, insya Allah lebih dari 40 Pak. Monggo nanti diusulkan saja mana-mana yang terdampak, lembaga seperti terdampak bisa diusulkan dari 40 itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, saya ini termasuk pejabat baru. Mohon izin Pak Sahroni sebagai dokter, mohon nanti kerjasamanya Bapak Ibu, kerjasama dalam hal pengembangan pendidikan khususnya di pendidikan SD. Berdua-dua kemarin di Aceh. Kemarin Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh Bapak Bupati Gresik
bahwa visi misi beliau ini adalah untuk menjadikan Gresik ini adalah Gresik cerdas. Makanya kemarin saya membahas masalah asisme bahwa Gresik cerdas selalu implementasinya salah satunya adalah mempraktekkan atau mengimplementasikan BTG. Tapi saya yakin seyakin-yakinnya di Bawean ini adalah 100% agama Islam, betul lagi. Dan alhamdulillah ngajinya pun luar biasa fasih. Kemarin saya keliling itu juga ada TPG di sini, TPG ngajinya pun juga luar biasa. Artinya apa? Benar-benar religius di Pulau Bawean ini. Mudah-mudahan dengan religius semua ini nanti akan mengantarkan kita bersama-sama masuk surga. Amin. Amin. Bapak Ibu semuanya saya hormati, menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Sahrani tadi, betul Bapak Ibu. Harapan dari Bapak Kepala Dinas itu tidak ada, bukan dikotomi dari ini warga daratan ini ke Bawean, tidak ada. Maksudnya tidak ada yang menjabat menjadi kepala sekolah maupun pengawas. Ini PR untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah. Di daratan juga sama Pak, tepatnya di utara Sidrayu Bunga Pangga. Guru-guru SD itu sering tidak mau menjadi guru penggerak. Akibatnya apa kalau sudah tidak mau menjadi guru penggerak? Maka dengan regulasi dari Bapak Kemendikbudristek, syarat dari menjadi kepala sekolah itu adalah saat ini itu adalah guru penggerak. Kalau tidak ada yang ikut guru penggerak, terus besok siapa yang menggantikan Pak Sahroni? Siapa yang menggantikan Pak Rahman? Siapa yang menggantikan Pak Subuh dan juga Pak Rahman? Ya, sini terdengar. Ya, dan maka otomatis nanti jenengan akan diberi kepala sekolah dari daratan. Nah, ini fenomena yang sangat ironis sekali Bapak Ibu. Makanya saya kemarin juga rapat dengan Pak Kadis supaya mendorong seluruh kepala sekolah agar bisa mengikutkan gurunya biar bisa menjadi guru penggerak. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Harus setuju Bapak Ibu. Kalau nggak gitu siapa yang menggantikan besok? Pak Sahroni ini kalau tadi saya lihat luar biasa sambutannya seperti dewan. Siapa tahu ke depan Pak Sahroni bisa ikut calon legislatif ya. Ini luar biasa Pak Sahroni. Jadi itu Bapak Ibu harapan dari Dinas Pendidikan nanti guru penggerak supaya tetap menjadi utama yang harus kita lakukan. Kemudian berikutnya Bapak Ibu pesan dari Pak Bupati dan juga Pak Kadis Isnanto mulai tahun 2024 itu Bapak Ibu bahwa ada yang namanya dana pokir. Sementara Bu dana pokir, ya pokok pemikiran dari Dewan Legislatif ini sudah ada undang-undangnya Bapak Ibu bisa dipersilakan memberikan bantuan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Itu bisa berupa buku atau sarana yang lain seperti gedung dan sebagainya. Itu bisa Bu. Makanya panjenengan kalau sudah koneksi baik dengan Bapak Ibu DPR di desa di Pulau Bawean ini, maka panjenengan bisa mengkomunikasikan atau membuat sponsor proposal atau seperti apa nanti bisa diberikan dana pokir seperti itu. Yang terakhir Bapak Ibu, saya dan secara pribadi dan juga mewakili dari Bapak Kepala Dinas Isnanto mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kesalahan secara pribadi maupun kedinasan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik. Baik Bapak Ibu semuanya saya hormati,
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya selalu mewakili dari para dinas, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dengan ucapan itu terus lagi saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Agama dilanjut dengan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ali Azhar MPD. Kepada beliau kami haturkan. Pemerintahan yang baru ini, pemerintah tidak segan-segan untuk mengalokasikan dana yang besar untuk dunia pendidikan, terutama tunjangan guru. Kalau dana sertifikasi per guru per bulan rata-rata 3 juta, 4 juta, 5 juta, apa salahnya kalau per bulan tunjangan sertifikasinya 10 juta? Setuju? Saya belum ngasih amin, belakang amin. Itu bukan hal yang mustahil. Beliau tadi Kabid Pengelola SD beberapa kali sudah ke Singapura dan kita semua sudah pernah ke sana. Saya punya bibi guru bahasa Inggris di sekolah dasar di Singapura, dan pemerintah Singapura itu mengalokasikan gaji untuk guru selalu disesuaikan dengan gaji profesi lain yang paling tinggi. Dan hari ini di Singapura yang paling tinggi sudah 8.300 dolar. 8.300 itu dikurskan rupiah tidak kurang dari 85 juta. Kalau kita semua yang ada di sini per bulan dikasih 85 juta, insya Allah disuruh nginep mau. Bukan hanya satu jam, nginep 1 minggu, nginep di sekolah supaya anak-anak kita terutama yang laki-laki itu tidak keliaran kemana-mana. Daripada diurusi oleh suaminya Sandra Dewi 271 triliun, saya tidak bisa membayangkan begitu besar. Ya Allah, 1 triliun itu 1.000 miliar, 1 miliar itu 1.000 juta. Korupsi bukan bubaran. Sudah korupsi gede, ilmu saya lagi. Kalau mau berusaha untuk meningkatkan dan pada titik levelnya nanti, saya selalu meyakini karena kita yang ada di sini menjumpai masa-masa sebelum reformasi. Tapi jangan lupa bahwa saya juga mewanti-wanti kepada diri saya sendiri terutama dan kepada semua yang hadir, kita ini adalah cermin. Guru itu cermin dan susahnya luar biasa. Menjadi cermin itu susah. Berbuat salah sedikit saja karena kita cermin, itu level kemaksiatan yang bisa 2 kali lipat dari orang biasa. Contoh, misalkan mohon maaf, makan atau minum sambil berdiri, itu kalau tidak guru mungkin dianggap hal yang biasa atau yang tidak pantas adalah. Tapi kalau kita seorang guru minum dan makan sambil berdiri, itu kadar tidak pantasnya 2 kali. Itu harus kita jaga. Dan itu berat sekali. Tidak bisa dihargai dengan imbalan dunia. Besok insya Allah di akhirat, daunnya Mbah Kiai Maimun pasti salah satu dari murid-murid kita yang jumlahnya puluhan ratusan itu ada yang mengulurkan tangannya untuk mengangkat kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hal pertama yang harus kita yakini. Setuju ya? Kalau sudah sampai Italia itu pinggirnya Spanyol, sekalian nonton Real Madrid sama Barcelona, masuk lagi Inggris, karena kawasan Eropa itu bisa kita jelajahi melalui darat dengan jauh ke sana. Kalau 10 juta, kalau masih 3 juta ya Jogja, Malang, Surabaya, paling nanti Bali ya. Yang kita hasilkan foto itu ganti status itu.
Dan kelemahan kita yang terakhir adalah dalam soal tata ruang. Tapi wangi artistik, tidak paksa saja ini. Sebisanya, pembangunannya hanya satu, dia sudah mempunyai itu, tapi kanan kirinya kita bersihkan, sorokannya kita bersihkan, dan seterusnya. Yang bisa kita perbuat, itu kita perbuat. Itu sudah didorong dari Kementerian Pendidikan dan Ristek sejak zaman Pak Anies Baswedan. Saya dengan beliau ini, sebenarnya Pak Solehudin saya lupa terus beliau ini sering ketemu Mas itu. Masya Allah, pernah diundang dengan beliau ini mewakili Gresik dengan teman-teman Indonesia Mengajar ke Purwakarta 2014, juga didorong itu. Namanya guru penggerak waktu itu. Jadi nama istilah guru penggerak itu duplikasi dari programnya Pak Anies 2014. 2016 saya diundang lagi di Lampung di Tulang Bawang Barat bersama Pak Mahin Dinas itu dengan Pak Tursilo waktu itu juga berbicara tentang pendidikan kreatif di Indonesia. Hadirin, moga-moga dalam setiap pertemuan ini kita selalu ada motivasi baru sebagai guru, sebagai plus sebagai orang tua. Mari kita mendampingi anak-anak kita. Saya tutup dengan sebuah cerita yang sudah saya sampaikan di banyak tempat. Di kisaran tahun 70 hadirin, jadwalkan keduanya bertemu di pagi hari, katakanlah jam 9. Tapi Nixon sudah datang, ini Presiden Amerika Serikat sudah datang. Datang, ternyata kenapa dia terlambat? Dia masih sibuk mengurusi ada acara semacam diundang untuk rapat di SD, gitu aja sudah tidak mau yang datang. Yang datang biasanya itu. Saya sering mengundang kalau biasanya itu 500, misalkan wali madrasah sanawiyah, dia hadir 450, mayoritas begini. Ditanya, gimana bapak-bapak tidak pernah hadir? Kerja dan cari duit. Hadirin, siapapun yang lalai mendidik anaknya sibuk cari duit sehingga anaknya yang kemudian berperilaku yang tidak baik, maka yakinlah hasil duit kerja tadi suatu saat pasti akan diambil oleh Allah untuk mengobati kelakuan anaknya. Maka kita harus imbang, cari duit ya, rapat di dalam kepala sekolah ya. Ya Sayyidina Muhammad, Allahumma minati adrikni ya Rasulullah. Benar. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.